Suara rem yang sangat mengerikan yang membuat penonton panik karena menimbulkan suara jeritan keras saat pedal rem diinjak. Tetapi supir tidak risau karena dia sedang bermusik dengan menggunakan headsetnya. Bagaimana suaranya? Yah, seperti ini kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Ya, di video kali ini adalah tutorial cara mengetahui penyebab dari rem berdecit ya saat melakukan pengereman. Oke, langsung saja. Di sini kita dongkrak dulu untuk roda depan karena bunyinya itu lebih keras dari roda depan ya teman-teman. Kita dongkrak dan kita jungkitkan untuk kabinnya biar kita leluasa saat melakukan pembongkaran. Jika tidak ada dongkrak buaya, boleh menggunakan dongkrak botol ya, tapi sebelah-sebelah, tidak langsung dua. Kemudian kita siapkan jack stand untuk pengaman saat kita melepaskan rodanya teman-teman. Oke, selanjutnya kita longgarkan untuk setelan remnya. Bisa menggunakan obeng min, kalau di sini custom ya, ini buatan sendiri. Kita longgarkan berlawanan arah tanda panah ya teman-teman sebanyak-banyaknya di kedua lubang penyetelan remnya agar saat melepaskan roda sangat mudah ya. Kemudian siapkan palu dan pahat untuk membuka dop roda. Kemudian kita gunakan tang untuk membuka sepi rodanya. Oke, selanjutnya kita siapkan kunci sok ukuran nomor 36. Kalau tidak ada kunci sok seperti ini ya, bisa menggunakan kunci rodanya. Ukurannya sama untuk mobil Mitsubishi Canter, tetapi hanya untuk tipe double. Oke, kemudian kita lepaskan ring bearing dan juga bearingnya. Kemudian kita tinggal tarik untuk rodanya dan kita lihat dari manakah penyakitnya ya teman-teman. Oke, di sini saya perjelas. Nah, bisa kelihatan oleh kita semua bahwa di sini kampas remnya mengalami tipis ya. Bagaimana cirinya? Yaitu yang bulatan-bulatan kecil itu kan paku kampas untuk tipe double ya teman-teman. Itu sudah sama rata dengan kampasnya. Bisa dilihat dari lubang pengecekan kampas rem itu ketebalan kampasnya kisaran setengah senti. Itu sudah bisa dipastikan bahwa kampas rem tipis untuk mobil Mitsubishi Canter engkel ataupun double ya. Nah, di sini untuk tromolnya sudah aus teman-teman. Kalau di sini disebutnya tromolnya sudah ngagentong dan harus melakukan pembubutan ulang. Oke, saya akan tutorialkan sebelah saja karena kalau dua-duanya itu kelamaan dan akan menghabiskan kuota kawan-kawan ya. Nah, sebelum kita melakukan pergantian kampas rem, tentu saja kita harus melepaskan komponen remnya, terutama untuk kampas remnya ya. Kita lepaskan paku kampas dengan menggunakan tang ya. Kita jepit dan tekan ke dalam kemudian putar. Kalau dua paku kampas sudah terlepas, usahakan kita gabungkan ya dua-duanya karena komponen ini sangat rawan hilang. Kemudian kita lepaskan kampas rem dengan begini saja, mudah sekali ya. Kemudian kita lepaskan setelan rem. Nanti kita bersihkan satu persatu sambil kita cek apakah master remnya bocor atau tidak ya, atas dan bawah. Nah, ini nanti kita bersihkan. Dan di sini master remnya sudah aman ya teman-teman, tidak mengalami rembes ataupun bocor. Oke, lanjut ke pembongkaran pergantian kampas rem. Yang sebelah dilakukan oleh rekan kerja saya ya. Dan inilah kunci yang digunakan, tang, pahat, palu, dan kunci sok ukuran 36. Dan setelan rem ya. Oke, lanjut, inilah kampas rem barunya dengan kode yang tertera. Ini satu dus sudah satu set ya, untuk kiri dan kanan berisi 4 kampas rem. Kalau paku kampasnya di sini terjual terpisah. Nanti pemasangan paku kampasnya adalah seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi nonjolnya itu ke dalam. Kemudian kita siapkan pahat dan palu ya, pahatnya harus yang tajam.
Kita akan melepaskan kampas rem yang bekasnya dengan cara seperti ini ya teman-teman. Nah, nanti kita pahat seperti ini. Untuk melepaskan paku-pakunya kita pahat semuanya ya. Nah, yang dipahat adalah pakunya sampai seperti ini. Terdapat 2 deretan paku kampas, jadi kita harus melepaskan kiri dan kanannya. Kemudian siapkan alat custom seperti ini untuk menusuk kampas seperti ini ya, untuk mengeluarkan dari dalam keluar. Nah, ini dapat menggunakan baut ukuran 6 ya teman-teman, ukuran 8 juga bisa masuk ya. Oke, kalau sudah terlepas seperti ini berarti semuanya sudah saya lepaskan. Kemudian lanjut kita ke proses pemasangan kampas rem yang barunya. Nah, di sini alat yang digunakan adalah tromol bekas ya, yang sudah ditonjolkan dengan baut ukuran 14. Nanti seperti ini untuk menahan paku kampas dari bawah ya teman-teman. Dan caranya adalah seperti ini, kita bersihkan dulu untuk besi kampas remnya. Kemudian kita tempelkan kampas rem yang barunya. Kemudian masukkan paku kampas seperti ini terlebih dahulu, fungsinya untuk mengunci ya, untuk mengunci setiap lubang agar saat penempaan paku kampas setiap lubangnya itu presisi ya, tidak mengalami macet. Jadi masukkan paku ke setiap lubang kampas rem. Oke, kalau sudah seperti ini kita lakukan penempaan secara zigzag ya teman-teman, mulai dari tengah agar kampas rem yang baru tidak mengalami belah atau retak. Nah, jadi seperti ini fungsinya untuk tromol bekas ya. Nah, kita balikan untuk paku kampas dan kita tekan-tekan menggunakan palu ya. Kemudian kita tempa untuk paku kampasnya dari sebelah kanan kemudian ke kiri ya. Tapi untuk alurnya itu zigzag teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian kita balikan lagi, kita rapatkan ya, rapatkan dulu, kemudian kita tempa. Jadi seperti ini untuk proses pemasangan kampas remnya. Pada video ini dimulai dari pengetesan, pembongkaran, pergantian sampai test drive saya tayangkan ya, agar tidak mengalami kesalahpahaman dengan apa yang terjadi sebenarnya di dunia ini ya, terutama pada segi ekonomi dan kasus percintaan ya kawan-kawan. Oke, paku kampasnya sudah saya pasang ya untuk yang baru, tidak mengalami belah ataupun cacat jika menggunakan trik yang di zigzag tadi ya teman-teman. Dan yang sebelah sudah diganti oleh rekan kerja saya. Nah, di sini untuk tayangan kawan-kawan yang sebelah kanan. Oke, untuk setelan remnya sudah dibersihkan ya, dan juga dratnya sudah dikasih stempel sedikit saja.
Dan yang sebelahnya juga sudah dibersihkan. Nah ini per dan juga pakunya ya sudah dibersihkan, sudah terpasang dengan baik. Tromol juga sudah dibersihkan. Kemudian di sini saya akan kasih trik ya. Nah di sini kan di ring tromolnya itu terdapat tonjolan-tonjolan untuk tahanan setiap kampas rem. Jadi di tonjolannya itu kita kasih stemplet sedikit saja ya. Fungsinya jadi pas kita angkat pedal rem itu tidak timbul suara nguik nguik nguik. Nah di sini penyebabnya ya teman-teman, nguik nguik itu. Jadi kalau kita kasih stemplet sedikit untuk setiap tonjokannya, tidak akan terjadi gesekan yang menimbulkan suara. Kemudian sudut kampas rem itu berbeda ya, yang runcing di bagian setelan, kemudian yang rata di bagian dudukan. Jadi pemasangannya seperti itu. Dan berikut untuk pernya yang putarannya pendek di bagian setelan, yang lilitannya panjang itu di bagian dudukan. Kalau sudah diaplikasikan jadi seperti ini ya, jadi jangan tertukar antara dudukan dan untuk setelan. Nah untuk cara pemasangannya kita paskan dulu untuk setiap coakannya ya teman-teman, karena kan ada coakannya. Kita paskan berbarengan, kemudian kita dorong ke bagian dalam ya. Kemudian pemasangan paku kampas. Nah ini adalah paku kampas ya. Kita masukkan paku kampas di bagian ring tromol, di bagian belakang ya, ada lubangnya. Kita tembuskan ke besi kampas. Kemudian kita masukkan satu ring. Kemudian per. Dan ring satu lagi ya. Jadi posisinya seperti ini ya teman-teman, jangan kebalik untuk ringnya. Nah ring yang ada cembungan itu di bagian per ya, akan ke per. Nah untuk pemasangannya kalau pakai tangan itu sulit, jadi pakai tang ya, dijepit sesuai arahnya, sesuai coakannya, jadi nanti disesuaikan. Kemudian kita masukkan sampai masuk ke pakunya, kemudian putar agar dia mengunci. Dan pasang paku kampas yang bagian bawah. Kemudian sesuaikan sudut ya. Kalau tidak sesuai bisa dipukul besi kampasnya dengan menggunakan palu ya, agar coakannya sama. Fungsinya saat kita memasang ban itu lebih mudah. Nah kemudian langkah terakhir kita pengecekan ya. Ini paku kampasnya jadi posisinya seperti ini, tak kancing ya kawan-kawan. Kemudian coakan sudah pas ya, ini coakan setelan itu sudutnya agak meruncing. Nah ini pernya yang pendek ya untuk di bagian setelan. Nah tepatnya coakannya seperti ini ya, jadi tak kancing juga. Kemudian ini tak kancing juga ya. Dan ini sudah ngait, ini ngait ya teman-teman, sudah pas dengan posisi semula pemasangan yang benar. Jadi seperti ini untuk pemasangan kampas rem. Oke, kemudian kita sikat kampas remnya dari sisa-sisa debu atau ada stempel yang menempel, dan bagian-bagian yang berbulunya ya teman-teman disikat. Kemudian kita semprot dengan menggunakan angin kompresor. Kemudian kita lumuri dengan stemplet di bagian as rodanya, atau pakai oli bisa, agar pemasangan rodanya lebih mudah ya teman-teman. Kemudian kita pasangkan ya, posisikan untuk lubangnya pas, kemudian angkat dan dorong dengan menggunakan lutut, atau sering disebut tuur ya kawan-kawan. Karena tromolnya di sini sudah ada agak aus, jadi pemasangannya memang agak susah. Tapi jangan khawatir kalau kita sudah memasukkannya sedikit agar bearing masuk saja. Itu sudah enak ya. Tinggal masukkan bearingnya dan juga ringnya, kemudian perhatikan dengan seksama cara saya.
Nah, ini kan rodanya sudah masuk ya teman-teman. Kemudian kita kencangkan untuk mur rodanya. Ini adalah proses penyetelan. Kemudian kita longgarkan ya sedikit dan setelkan ke bagian pengencangan. Nah, kita goplakan bagian atas dan bawah sampai tidak ada space ya atau speleng. Kalau sudah, kita pasangkan sepi rodanya ya. Jangan lupa diluruskan dulu agar lebih mudah saat pemasangan. Kemudian bengkokkan untuk ujung sepi rodanya dan kita pasangkan dop roda. Kemudian kita setelkan untuk remnya di roda depan, kiri dan kanan, juga belakangnya ya teman-teman. Untuk tutorialnya ada di video sebelumnya. Oke, semuanya sudah dilakukan. Kemudian kita turunkan dongkrak dan jangan lupa jackstand ya. Kemudian turunkan kabin juga. Kita akan melakukan proses test drive ya teman-teman. Apakah sesudah kita melakukan pergantian kampas rem masih berdecit keras? Kita buktikan bersama-sama. Yuk gaskeun barudak. Kita jalan-jalan keliling kota Bandung lautan api ya guys ya. Oke, jadi seperti itu untuk hasilnya. Kita bisa menilai sendiri masing-masing ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.